وحسن عملنا وثبت إيماننا وسر رزاقنا وإلى الخير قربنا الشريعة وعدنا وقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وسر أمورنا وندر على الآخرة أنك لا مشهدنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر من الفقر من عذاب القبر من عذاب النار ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ولا نعلم نستغفرك لما لا نعلم ونعوذ بك من جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن جميع المكر والأسواء ومن تغير النعمة وأن تؤتينا خير العطاء والصبر بالبلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعمة والإخلاص في الإطاعة وإناية الصلاة من الشهداء وشر يوم القيامة والأنبياء والأولياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tarian Palat Fatihah almarhumah Tuan Johar, timpal kedua ibu bapa dan Nina Ahmad Sultan Jarin Teslapulapun mudah-mudahan kecanin pada makfirah dan marjuan selalu alam barazat jalan kubur jari taman surga barakatul Fatihah. Amin amin summa amin dahum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil alamin. Dot. Pada dot protokol tabengan pada datang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tiang hormati, di saat semakin niki sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Idrus Romli, dan insya Allah beberapa menit lagi pengajian umum akan kita mulai. Oleh karena niki kepada seluruh jamaah agar menempati tempat-tempat yang kosong di depan lebih merapat. Kemudian untuk adik-adik para santriwati yang ada di lantai 2 supaya tetap tertib, tidak ada yang ngobrol-ngobrol, semua dengarkan pengajian dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang atas ada nih, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian isi arak di dalam masjid. Sebelum Pak Kiai memulaikan pengajian, tertunas dengan hormat kepada pelungusami untuk duduk khidmat dina kanggo ngeraos bareh le balik tentang ngeraos di dunia secuil pun di raos yang di masjid sini. Jadi tepat bareng-bareng simak apa si sampean si Pak Kiai. Ini pengajian sangat luar biasa. Jauh-jauh Pak Kiai leman di Surabaya Jawa Timur mendarat di Lombok untuk memberikan pengajian di Balik Ita. Sangat luar biasa. Kepada jamaah syarat di balik, lam luah selesai solat asar, sila daripada meringankan langkah di Balik Masjid. Si arak di balik, Nina maupun mama, jauh biji jarinda, lamun si berdengah di 2 tahun nanti, lebih nyala ongkat pengajian kita dengar lau. Lamun si berdengah le 2 tahun ni kanggo temesi di dem biasa yang anak jarinta untuk mengikuti pengajian. Lagu maaf di tenggelarang sida lamun de berdengah le 2 tahun artinya le emperan masjid. Mau si demesi di. Nah, jadi baru kan nyara dak kata sembahyang ngarak nyeletuk nangis. Jadi nyedak butaparan ganggu kekhusyuan di. Nah, kepada semua jamaah si arak le luah penoang di dalam julu. Suara kendaraan di luar sana kita di pinggir rurung ni, kita dengar di lau. Ngumben tanda kita simak dan sampai kelepos ilmu ni. Pada regem jauh-jauh tali jauh-jauh. Ni sile luah pada tema.
sile emperan temang juli mesti kosong di Mulino tama arak dengan jamaah menyusul lek balik ni kena datang ni sini naik dah ampun ada pada ngeraus pokoknya rapiang sap le julu rapiang ni dia lek pada bank jarang-jarang marang tadi sembahyang nu tentang rapiang terjapadana mengikuti jamaah pengajian ndak si longgar-longgar bareh arak ngeraos dia kanggo di nah bila perlu sesekang ya. Nah, yang tante mengikuti pengajian. Mudah-mudahan alhamdulillah bahwa pelunggu sami niki sudah dicintai oleh para ulama. Syukur jauh-jauh di balik itu terdatang isi Pak Kiai. Nah, jadi insya-Allah akan segera dimulai pada simak bagus-bagus. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tiang hormati, tunas tiang berdiri niki. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Halimi dalam rangka pengajian umum yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Acara pengajian umum kerjasama pengurus Yayasan Pendidikan Al-Halimi dengan pengurus Masjid Jami Al-Halimi hari ini Ahad tanggal 1 Desember 2019 bertempat di Masjid Jami Al-Halimi dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, berikutnya pembacaan kalam ilahi, sambutan oleh Ketua Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Acara berikutnya adalah pengajian umum yang nantinya dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Hadirin jamaah pengajian yang tiang hormati, mari kita buka bersama pengajian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya senandung ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Misbah SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin selanjutnya, mari kita sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi,
kepada Bapak Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina dhurina qurrati a'yunina Mustafa wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'i malikil ardi was sama, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Idrus Ramli, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hujjah Jember, sekaligus pimpinan Suriah NU Jawa Timur, dan beliau ini adalah salah seorang pagar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pagar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di mana-mana beliau ini menyuarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik secara langsung berdakwah dengan pengajian-pengajian semacam ini ataupun melalui tulisan-tulisan beliau yang sangat banyak. Beliau tidak saja menulis buku dan kitab, tetapi juga menyebarkan video-video baik secara dialogis. Beliau ini sering berdebat dengan kaum-kaum Syiah, kaum-kaum Wahabi, bahkan dengan lintas agama. Beliau, Kiai Haji Idrus Ramli ini, saya berkenalan dengan beliau pada tahun 2012. Pertama kali datang ke Lombok, pada waktu itu beliau bedah buku pengantar teologi Islam sampai di Pulau Sumbawa. Waktu itu saya termasuk ikut bersama beliau. Kemudian almarhumlah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Khairi, Ketua Suriah Nadatul Ulama, sebelum Tuan Guru Taqiyuddin, sebelum Tuan Guru lalu Turmuzi. Beliau ini terus keliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak jarang beliau ini mendapatkan sanggahan-sanggahan daripada orang-orang yang anti terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak suka maulidan, yang tidak suka kunut, yang tidak suka talqin, yang tidak suka zikir orang-orang mati, yang tidak suka ziarah kubur. Itulah penantang-penantang beliau. Tetapi semua itu bisa diberikan pencerahan oleh beliau, dan banyak yang pada akhirnya ikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun memang ada sebagian daripada mereka yang sudah karatan, tidak mungkin untuk dirubah lagi karena mereka sudah kuat dalam paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kami atas nama segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi dan segenap masyarakat Desa Sisele, Kecamatan Gunung Sari, segenap masyarakat Dusun Kebon Indah, segenap pengurus Masjid Al-Halimi mengucapkan selamat datang kepada Pak Kiai. Mudah-mudahan
kehadiran beliau pada sore hari ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi akan berlanjut dengan kehadiran-kehadiran berikutnya untuk kita menimba ilmu dari beliau. Untuk para santri, jadikan sebagai motivasi agar mendapatkan berkah keberkahan ilmu seperti yang beliau dapatkan. Secara tasalsul sanad ilmunya dari masyayikh yang sampai kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu kita merasakan pada sore hari ini mendapatkan limpahan berkah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran beliau di Masjid Al-Halimi ini, yang memang dari turun-temurun masjid yang pertama dibanjiri oleh para alim ulama yang dipelopori oleh Baluk Tuan Guru Haji Abdul Halim. Bermula daripada Tuan Guru Umar Kelayu yang menjadi guru dan sahabat beliau, sampai turun-temurun keluarga-keluarga daripada Tuan Guru Umar Kelayu, sampai sekarang ini alhamdulillah pengembangan sayap persahabatan kita dengan para alim ulama tidak terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Barat saja, tetapi para ulama berdatangan ke Pondok Pesantren Al-Halimi dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari seluruh dunia Islam, dari Timur Tengah, bahkan dari negara-negara Barat yang sudah mencapai makom tinggi dalam keauliaan mereka. Nah, ini adalah merupakan salah satu keberkatan yang musalsal, yang terus berantai-rantai. Ketika nanti para senior-senior kita yang sekarang ini sudah mendahului, maka akan disusul lagi dengan para junior berikutnya, sehingga hubungan kita dengan para alim ulama tidak akan pernah terputus sampai pada akhirnya kita bersama-sama mereka masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Kepada Kiai Haji Idrus Ramli, sedikit kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Halimi ini dirintis oleh eyang kami yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Halim sejak tahun 1919, sehingga kemarin di awal tahun 2019 ini sudah mencapai 1 abad umurnya, 1 abad, sehingga sekarang ini sudah banyak lulusan-lulusannya yang sudah menyebarkan ilmu di seluruh Nusantara. Kemudian para santri yang sekarang ini kita memang melaksanakan pendidikan dengan 2 sistem. Ada sistem khos dan ada am. Yang khos ini khusus pendalaman kajian kitab At-Turas, kitab Mu'tabarah, yang diharapkan sampai 6 tahun mereka bisa menghatamkan sampai 67 kitab-kitab yang diwariskan oleh para alim ulama. Kemudian yang am itu adalah penggabungan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum pemerintah. Nah, tetapi mereka itu nanti akan bertemu pada acara tertentu, termasuk pada ujian nasionalnya, yang walaupun mungkin pada tahun 2020 nanti ujian nasional rencananya tidak ada lagi, tidak akan ada ujian nasional. Cukup dengan ujian sekolah, itu menandakan bahwa sekolah sudah diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan ijazah oleh pemerintah, sehingga statusnya sekolah yang ada di lereng gunung sampai di kota metropolitan akan memiliki status yang sama, tinggal nanti akan bertemu dan berpicu saling berkompetisi di tingkat perguruan tinggi. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pengajian kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Idrus Ramli di Masjid Al-Halimi, Pondok Pesantren Al-Halimi, Dusun Keboni Indah, Desa Sela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan tidak ada kekeliruan dan kehilapan yang kami sengaja, tapi kalau memang itu nanti
Pak Kiai menyaksikannya sebelum dan sudahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dan sekian yang saya sampaikan. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Atas segala kekurangan dan khilapan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak al-mukarramun, al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri dan santriwati, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni pengajian umum yang pada kesempatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Dan nanti pada akhir pengajian kami mohon untuk juga berkenan memimpin doa kepada Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus sahibul fadilah was sa'adah, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, Al-Ustaz Tuan Guru Haji Munajib yang saya hormati, para tuan guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang juga saya hormati, para masyarakat sekitar pondok yang juga saya hormati, dan para santri putra dan putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore ini saya bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Halimi, tempatnya Tuan Guru Munajib. Sebenarnya saya kenal dengan beliau tuh sudah lama, kira-kira 7 tahun, sejak tahun 2012. Setiap ke Lombok saya pasti jumpa dengan beliau. Anehnya gak pernah sampai ke tempat ini, dan baru sekarang bisa sampai ke tempat ini. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan menjadi pertanda kita semuanya berkumpul di akhirat nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang saya hormati, tadi saya bisik-bisik pada Tuan Guru, saya ini mau ceramah apa? Karena disuruh ceramah judulnya apa? Kata beliau, ceramah Maulid Nabi aja, kata. Karena kebetulan sekarang ini masih bulan Rabiul Tsani.
Jadi masih dekat dengan maulid. Di Indonesia ini sebagian daerah ada yang maulidnya 1 bulan selama Rabiul Awal, ada yang maulidnya 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada yang maulidnya 5 bulan, mulai bulan maulid sampai bulan Rajab, yaitu orang-orang Aceh. Di Aceh itu mulai bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab, kalau ada undangan biasanya undangan maulid. Nah, yang di sini ini berapa bulan di sini nih? 1 bulan ya. Ya cuma gak apa-apalah 1 bulan 2 bulan gak apa-apa karena maulid. Dan memang apa perlunya kita memperingati maulid? Tujuan memperingati maulid ini tujuannya agar kita mengetahui keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya, bahwa Rasulullah itu manusia yang agung, Rasulullah itu manusia yang besar, Rasulullah itu makhluk yang paling utama dan paling mulia. Umat Islam di Indonesia dalam setahun biasanya ada 4 hari besar yang dirayakan. Kelahiran beliau baginda Nabi kita rayakan dengan peringatan maulid. Nanti bulan Rajab peringatan apa namanya? Isra Mi'raj. Dan nanti bulan Ramadan, apa bulan Ramadan? Nuzulul. Dan nanti bulan Muharram, apa bulan Muharram? Tahun baru Islam. Itu diantara hari-hari besar Islam. Sebenarnya hari-hari besar Islam ini bukan cuma 4, banyak, karena peristiwa besar sepanjang perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW itu banyak sekali. Ada peristiwa yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ada peristiwa yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada peristiwa yang namanya Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq. Ada peristiwa yang namanya Ghazwatu Badrin, peperangan Badar. Semua peristiwa menunjukkan kebesaran baginda Rasulullah SAW. Contoh misalnya perang Badar. Perang Badar ini di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumal Furqan, hari di mana Allah membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, hari di mana Allah memenangkan kebenaran melawan kekafiran. Islam itu menang semata-mata karena Islam itu agama yang benar, bukan karena apa. Itu perang Badar. Dan ini perang yang luar biasa. Mengapa? Karena dalam hitungan matematika tidak mungkin umat Islam itu menang perang dalam perang Badar. Mengapa? Dari segi jumlah tentara, umat Islam dengan orang kafir waktu itu sangat tidak seimbang. Orang kafir tentaranya 1000, sementara orang Islam tentaranya 313. Kalau 1313 melawan 1000, berarti tiap orang paling tidak melawan 3 orang. Kira-kira kamu kalau bertengkar melawan 3 orang, kira-kira mikir-mikir apa enggak kira-kira? Mikir-mikir. Ini baru jumlah tentara, belum lagi senjata. Persenjataannya tidak imbang. Orang-orang kafir senjatanya lengkap, kendaraannya lengkap. Orang Islam kendaraannya gak lengkap. Yang naik kuda cuma 1 orang, yang lain jalan kaki. Orang kafir senjatanya lengkap, orang Islam tak lengkap. Orang Islam, umat Islam waktu itu yang bawa pedang cuma 8 orang.
Cuma 8 yang bawa pedang. Itu pun yang tajam cuma 2. Yang lain gak tajam. Sehingga ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang musyrik, Rasulullah berdoa kepada Allah, diulang-ulang doanya. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau tentaraku ini hancur, kalau tentaraku ini kalah, maka setelah hari ini tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu, tidak ada lagi yang akan menyembah kepada engkau. Doanya diulang-ulang. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Sampai akhirnya selendang yang beliau kenakan jatuh ke tanah. Berulang-ulang. Mengapa? Karena tidak seimbang. Cuma karena umat Islam ini keimanannya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah, maka bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Tidak sedikit kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Yang penting Allah kasih izin. Gimana caranya Allah kasih izin? Imannya yang kuat. Para sahabat ini imannya kuat, oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Dalam perang Badar, umat Islam ini yang gugur meninggal dunia hanya 14 orang. Orang kafir yang mati 70 orang. Dan orang kafir yang ditangkap dijadikan tawanan jumlahnya 70 orang. Ini peperangan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa, gak masuk akal menang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Yaumal Furqan, hari yang membedakan kebenaran dan kebatilan, hari di mana Allah memenangkan Islam semata-mata karena Islam atas kekafiran, bukan karena kehebatan para sahabat, tetapi karena keimanannya yang kuat. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah sebenarnya yang membunuh mereka. Karenanya di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab tafsir diterangkan para sahabat itu merasa aneh dalam perang Badar. Mengapa merasa aneh? Begitu pedang dipukulkan pada orang kafir, pedang belum nyampe, dia roboh dan mati duluan. Siapa yang membunuh itu? Ini yang membunuh adalah Allah. Nah, ini tujuannya kita merayakan hari besar Islam. Apa? Agar kita mengetahui kebesaran Islam. Kalau kita ini mengetahui kebesaran Islam, iman kita terhadap Islam akan semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka insya Allah kita ini akan semakin semangat di dalam berjuang. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan peringatan Maulid Nabi ini seperti dikatakan tadi adalah agar kita mengetahui keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa begitu? Sangat penting mengetahui keagungan Rasulullah. Kalau kita ini gak mengetahui keagungan Rasulullah, bahaya. Terutama zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini banyak penipu. Banyak apa gak banyak? Penipu sekarang ini di negara kita banyak barang-barang palsu. Betul apa gak betul? Jangankan barang, di negara kita ini banyak orang-orang palsu. Ustadz palsu ada apa enggak? Ustazah palsu ada apa enggak? Tuan guru palsu ada apa enggak? Kiai palsu ada apa enggak? Di negara kita ini jangankan kiai palsu, nabi palsu loh banyak di negara kita. Dan yang percaya juga banyak. Beberapa kira-kira 3 tahun lalu
negara kita ini dalam masa 2 bulan banjir nabi palsu. Bulan Januari 2016 di Kalimantan Barat, Ketapang, ada orang mantan pelatih bulu tangkis, karena sudah pensiun gak ada kerja ngaku jadi nabi, bikin agama baru namanya Gavatar, yang ikut lebih dari 1000 orang. Lalu bulan Februari di Jawa Timur, di Jombang, ada seorang dukun ngaku jadi nabi. Bulan yang sama di Lombok Timur ada orang namanya Pak Tugimin ngaku jadi nabi. Di mana-mana. Dan ada yang percaya. Mengapa ada yang percaya? Orang gak tahu sifat wajib para nabi, dikiranya menjadi nabi itu gampang. Jadi nabi itu gak gampang, karena gak ada pemilunya jadi nabi. Para nabi ini bukan pilihan orang, tapi pilihan Allah. Karena para nabi ini manusia-manusia pilihan, maka para nabi ini manusia paling sempurna. Karenanya kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah, di antara sifat wajib para nabi selain yang 4, biasanya di dalam kitab aqaid, sifat wajib para nabi yang disebutkan ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4. Sebenarnya sifat wajib para nabi bukan hanya 4, cuma 4 itu disebutkan karena itu ada kaitannya dengan kebenaran wahyu. Sifat wajib para nabi sebenarnya lebih dari 4. Apa diantaranya? Diantaranya sifat wajib para nabi ayyakuna akmalan nas, harus manusia yang paling sempurna. Para nabi ini harus manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Kholqan wa khuluqan, fisik maupun mental, budi pekerti. Secara fisik para nabi harus manusia sempurna. Sempurna apanya? Apa saja? Misalnya kekuatan fisik. Para nabi ini badannya kuat-kuat. Kekuatan fisik para nabi 40 kali orang biasa. Itu para nabi. Coba lihat di dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana Nabi Musa ketika masih kecil, kekuatannya yang luar biasa. Itu Nabi Musa. Nabi Musa setelah remaja mampu mengangkat batu yang hanya mampu diangkat 40 orang lebih. Nabi Musa sendirian. Mengapa para nabi ini kekuatan badannya 40 kali orang biasa? Gak ada nabi itu loyo, gak ada. Nabi itu lemah, gak ada. Misalnya mendengarkan ceramah dapat 15 menit sudah pada loyo, ngantuk-ngantuk, gak ada. Karena para nabi ini badannya kuat-kuat, sehat-sehat. Makanya orang yang kuat lebih afdal daripada orang yang tidak kuat. Kalau badannya bisa kuat, harus menjadi kuat. Sholat, olahraga, ibadah, itu kan memperkuat badan. Karena di antara kesempurnaan fisik para nabi badannya kuat-kuat. Lagi di antara kesempurnaan fisik para nabi, mereka ini di antara sifat wajibnya, kata para ulama, ayyakuna ajmalan nas, harus manusia paling ganteng. Seorang nabi gak boleh manusia kurang ganteng, gak boleh. Apalagi agak jelek, gak boleh. Harus paling ganteng. Para nabi ini gak ada yang kalah ganteng dengan orang biasa, gak ada. Mengapa? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, nanti akan kalah saingan dan bahaya. Ini banyak terjadi. Saya ini dulu awal ceramah, karena belum masuk internet, belum masuk YouTube, orang gak kenal. Pernah diundang ke Bali, di Badung, di Bali, acara Isra Mi'raj. Waktu itu badan saya masih kurus,
Saya awal kesini tahun 2012, badan saya ini kurus, berat badan 40 kilo. Karena sering dibawa ke Lombok, akhirnya sekarang 60 kilo guru. Setiap pulang dari Lombok nambah beberapa kilo. Dulu berat badan 40 kilo. Sopir saya orangnya gagah dan tinggi. Sopir saya ini kalau pakai baju suka niru-niru saya. Kalau saya pakai baju putih, dia pakai baju putih. Kalau saya kotak-kotak, dia kotak-kotak. Kalau saya bawa selendang, bawa serban, bawa juga dia. Pak Kiai, biar seragam, saya punya juga katanya. Ada acara Isra Mi'raj di Badung di Bali. Karena datang terlambat, ceramahnya malam hari, jamaah menunggu di luar masjid. Tidak menunggu di dalam. Begitu mobil sampai di depan masjid, mobil berhenti, saya turun dari pintu sebelah kiri, yang supir dari sebelah kanan, satu masjid rebutan mencium tangan supir. Waktu itu gak ada yang salaman dengan saya. Mungkin saya dikira muridnya. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Nabi-nabi gak ada orang yang salah. Yang salah tuh gak ada. Mengapa? Para nabi ini badannya memang paling bagus, ya, paling sempurna, paling ganteng. Gak ada nabi kalah ganteng, gak ada. Karenanya baginda Rasulullah SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa hasanal wajhi hasanas saud. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya dan merdu suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Ini para nabi memang dijaga oleh Allah. Sifat wajib para nabi. Karenanya orang itu wajib tahu apa sifat wajib para nabi. Kemudian di dalam kitab-kitab tauhid juga diterangkan sifat jaiz. Sifat jaiz itu oleh para ulama disebutkan al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi asalkan tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Itu boleh. Apa-apa yang terjadi pada manusia biasa boleh terjadi bagi para nabi asalkan gak menurunkan derajat mereka. Contoh, manusia biasa kalau sudah lama beraktivitas biasanya ngantuk apa tidak ngantuk? Para nabi juga ngantuk, tapi ngantuknya beda. Manusia biasa kalau sudah ngantuk tidak berhenti menguap. Kalau para nabi gak ada yang menguap. Mengapa? Karena menguap itu dari setan. Seorang nabi dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Dan orang yang menguap kalau mulutnya dibuka kelihatannya jelek. Para nabi gak ada yang kelihatan jelek. Coba kalau temannya lagi menguap dibuka di foto, kira-kira hasilnya bagaimana? Ini contoh ya. Contoh lagi, manusia ini kalau letih, kalau lelah, ini butuh istirahat, butuh tidur. Para nabi juga tidur, tapi tidurnya beda. Kalau manusia biasa, jangankan tidur, baru ngantuk sudah lupa segala-galanya. Orang itu kalau ngantuk mendengarkan ceramah tapi gak tahu apa yang diceramahkan, padahal baru ngantuk, apalagi sudah tidur. Kalau nabi gak begitu. Para nabi ini walaupun tidur, tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mata mereka boleh tidur tetapi hati mereka tidak pernah tidur. Hati para nabi senantiasa berzikir kepada Allah.
Karena hati para nabi senantiasa berzikir kepada Allah, maka bagaimana para nabi ini kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu. Karena mereka berzikir pada Allah. Kalau kita bermimpi, kadang mimpinya dari malaikat, kadang mimpinya dari setan. Apalagi mimpi basah. Anak laki-laki mimpi basah, itu berarti sudah puber ingin kawin, tidak mampu menahan, akhirnya disalurkan melalui mimpi. Itu dari setan. Kalau sudah kawin, kadang-kadang sudah kawin masih mimpi basah. Mengapa? Karena ingin kawinlah lagi. Para nabi gak ada yang begitu, karena itu dari setan. Contoh lagi, manusia ini kalau banyak bergerak, berkeringat. Para nabi juga berkeringat, tapi keringatnya nabi gak sama dengan keringat kita. Kalau keringat kita kira-kira aromanya bau apa? Bau terasi, dan itu terasi yang paling gak enak, bukan terasi yang sedap. Karena ada sebagian terasi dicium itu enak, ini terasi tapi yang gak enak. Kalau nabi keringatnya harum. Makanya nabi kita Rasulullah SAW di antara namanya adalah At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya seorang yang harum. Mengapa nabi disebut seorang yang harum? Keringatnya harum. Rasulullah itu kalau bersalaman dengan orang, seharian tangan orang itu harum. Apabila Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah pergi, orang-orang tahu, oh Rasulullah tadi lewat sini. Mengapa masih terasa harum? Itu Rasulullah keringatnya harum. Rasulullah itu meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Mengapa? Setiap akan meludah, para sahabat rebutan yang minta, Rasulullah ludahnya untuk saya. Begitu diludahkan, ludah itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludah Rasulullah itu harum. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Mengapa? Setiap akan berdahak, para sahabat rebutan yang minta, Rasulullah dahaknya untuk saya. Begitu diludahkan, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Dahak Rasulullah itu harum. Ada seorang sahabat namanya Utsbah bin Farqad. Utsbah bin Farqad ini istrinya ada 4. Istrinya bercerita, kami kalau sudah waktunya tidur bersama Utsbah, kami pakai parfum yang banyak. Orang itu kalau istrinya 4, tidurnya gantian, gak tidur bareng. Karena kalau bareng-bareng sekali makruh hukumnya. Kalau ngumpul bareng hukumnya makruh. Kalau gantian gak makruh. Ini setiap akan tidur dengan suaminya pakai parfum yang full, minyak wangi yang penuh. Mengapa? Takut kalah harum. Utsbah gak pernah pakai minyak wangi, tapi selalu lebih harum daripada istrinya. Apabila Utsbah ini kumpul dengan kawan-kawannya, selalu paling harum. Utsbah ditanya, mengapa kulit kamu aromanya harum? Utsbah bercerita, akhadhani syara ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini terkena biduran, gatal-gatal biduran. Apa gatal-gatal biduran? Tahu biduran ya? Gatal seluruh badan, tiba-tiba seluruh badan itu merah-merah. Obatnya biasanya minum air kelapa muda. Karena kena biduran, fasyakautu dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah gimana ini gatal, seluruh badan gatahan. Fa amarani an atajarrat. Rasulullah menyuruhku untuk melepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan beliau.
wa jarradtu nafsi an thiyabi, badanku aku lepas dari baju-bajuku, illa ma yuwari aurati, kecuali yang menutup auratku. Kemudian Rasulullah meludahi kedua telapak tangannya. Setelah dua telapak tangan itu diludahi oleh Rasulullah, diusapkan pada punggung dan perutku. Begitu tangan yang berludah itu diusapkan pada punggung dan perutku, apa yang terjadi? Tidak hanya gatal-gatal itu hilang, tapi sejak itu kulitku menjadi harum. Gara-gara diusap dengan ludah Rasulullah bisa harum. Kira-kira kalau diusap dengan ludah kita hasilnya bagaimana kira-kira? Kira-kira sembuh atau tambah gak sembuh kira-kira? Tambah panas kira-kira. Dan kira-kira aromanya gak enak, baunya pasti gak enak. Ini diantara sifat wajib para nabi. Karenanya penting kita ini merayakan maulid, hari-hari besar Islam, agar umat Islam mengetahui keagungan para nabi. Kalau tahu sifat wajib para nabi, keagungan para nabi, maka insya Allah umat Islam gak mudah terpengaruh nabi-nabi palsu. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, adik-adik yang ada di pondok, saya mau tanya, adik-adik yang belajar di sini ingin menjadi orang sukses apa tidak? Ingin menjadi orang besar apa tidak? Ingin menjadi orang yang berhasil apa tidak? Ingin menjadi pejuang Islam apa tidak? Maka syaratnya ada dua. Apa? Yang pertama, rajin belajar. Itu yang pertama, harus rajin belajar. Para ulama dulu belajarnya rajin-rajin, gak ada yang nakal-nakal. Itu ulama dulu. Imam Nawawi itu belajarnya hampir 24 jam. Beliau mengaji 12 jam, hampir 12 jam juga belajar, jarang tidur. Imam Nawawi ditanya, ya Imam, kaifa naumuk? Guru, bagaimana tuan guru caranya tidur? Kok karangan kitabnya banyak sekali, padahal usianya masih muda. Imam Nawawi menjawab, kuntu idza ghalabanin nu'as. Saya ini kalau sudah sangat mengantuk, gak tertahankan, asnadtu dhahri ilal kutub lahzatan. Aku sandarkan punggung ini pada kitab-kitab di belakang. Jadi Imam Nawawi itu kalau sangat ngantuk cukup bersandar pada kitabnya. Lahzatan, sebentar. Tsumman tabahtu, habis itu bangun lagi, belajar lagi. Karenanya kalau ingin menjadi orang besar, menjadi orang sukses, yang rajin belajar. Selama belum ngantuk, baca kitab. Selama belum ngantuk, baca buku. Selama belum ngantuk. Ini syarat orang belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini kalau ingin menjadi orang sukses, yang kedua adalah punya cita-cita yang tinggi. Punya cita-cita yang tinggi. Ini ada cerita tentang cita-cita. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Uyunul Akhbar, juga Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi dalam kitabnya Bahjatul Majalis. Dulu pada masa sahabat ada 4 remaja duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang kakak beradik, yang 1 orang sahabat akrab mereka. Ketika 4 remaja ini sedang duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang di antara mereka ada yang berbicara, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi cita-citanya. Kita ini besok ingin jadi apa? Lalu kakak tertua dari 3 bersaudara
yang bernama Abdullah bin Zubair berkata, saya bercita-cita menjadi khalifah, menjadi presiden umat Islam yang menguasai Mekah, Madinah dan Irak. Ini kata Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair berkata begitu, kawannya, sahabat akrabnya yang bernama Abdul Malik bin Marwan berkata, kata Abdul Malik, kalau saya ingin menjadi khalifah menguasai seluruh negara Islam, seluruh negara Islam tunduk pada saya. Ini kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair berkata, kalau saya bercita-cita menjadi ulama besar, tuan guru besar, kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya Mus'ab bin Zubair, kata Mus'ab bin Zubair, cita-cita saya ada dua. Yang pertama, saya bercita-cita menjadi gubernur di Irak. Yang kedua, saya bercita-cita berpoligami. Apa poligami? Punya istri 2 orang. Ditanya, siapa yang kamu incar untuk menjadi istri? Kata Mus'ab bin Zubair, yang pertama yang saya incar adalah Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Itu harus jadi istri saya. Yang kedua, seorang wanita yang cantik dan cerdas, namanya Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Itu harus jadi istri saya. Cita-cita. Waktu berjalan, next 40 tahun kemudian, biasanya kalau sinetron kan 10 tahun kemudian, ini kira-kira 40 tahun kemudian, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini menulis surat wasiat bahwa penggantinya adalah anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid. Begitu Muawiyah bin Yazid ini dilantik menjadi khalifah, tiba-tiba beliau mengeluarkan keputusan, saya mengundurkan diri dari khalifah, saya gak siap jadi khalifah. Beliau mengundurkan diri, dapat 40 hari meninggal dunia. Begitu Muawiyah bin Yazid ini mundur dan meninggal dunia, umat Islam kosong dari khalifah, gak punya pemimpin. Karena gak punya pemimpin, Abdullah bin Zubair tampil menjadi khalifah. Begitu Abdullah bin Zubair ini tampil, maka segera penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Irak menyatakan baiat pada beliau sesuai cita-citanya, menguasai Mekah, Madinah dan Irak. Kemudian penduduk Syam yang meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina dan Mesir, dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam, akan menyatakan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Tetapi bagaimana Abdullah bin Zubair gak mau? Kata Abdullah, la u'tihim illa saif. Untuk penduduk Syam gak ada baiat, tapi perang melawan saya. Mengapa? Abdullah bin Zubair sakit hati dan kecewa karena Marwan bin Al-Hakam ini telah membunuh ayahnya Sayyidina Zubair bin Awam dalam peperangan Jamal. Akhirnya perang. Lalu Marwan meninggal. Begitu Marwan meninggal dunia, perang dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Perang berjalan selama 8 tahun. Setelah perang berjalan 8 tahun, lama-lama Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, maka Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah. Seluruh negara Islam menyatakan baiat pada beliau sesuai dengan cita-citanya. Lalu Mus'ab bin Zubair, Mus'ab ini Urwah bin Zubair. Urwah ini cita-citanya menjadi ulama besar. Karena bercita-cita menjadi ulama, sejak remaja rajin belajar. Usianya 20 tahun sudah menjadi salah satu ulama ternama di kota Madinah. Padahal baru 20 tahun.
karena rajin belajar. Lalu adik yang satunya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ini cita-citanya ada dua. Yang pertama, cita-cita menjadi gubernur di Irak. Begitu kakaknya menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair, adiknya Mus'ab dipanggil, Mus'ab, kamu berangkat ke Irak. Ngapain? Kamu jadi gubernur di Irak. Ini SK-nya, jadi gubernur, karena kakaknya yang menjadi khalifah. Kemudian cita-cita satunya, Mus'ab ini berpoligami. Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, diterima. Mengapa? Mus'ab ini selain terkenal orangnya sangat ganteng, juga bangsawan. Ayahnya Sayyidina Zubair bin Awam, ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, saudaranya Abu Talib. Jadi Zubair ini dengan Sayyidina Ali masih sepupu, masih misanan. Kemudian Mus'ab ini ngelamar Aisyah binti Tolhah bin Ubaidillah, seorang wanita yang terkenal cerdas dan cantik. Diterima juga, walaupun jadi istri kedua. Mengapa? Ini orang ganteng. Orang ganteng kalau ngelamar gak boleh ditolak, walaupun jadi istri nomor 3. Betul? Kira-kira bagi yang laki-laki betul, entah bagi yang perempuan betul? Tidak betul katanya, karena gak mau jadi istri kedua. Tapi kalau jadi istrinya tuan guru, istrinya kiai, dimanapun selalu jadi istri pertama. Karena kiai itu biasanya istrinya satu di Jawa, satu di luar Jawa. Nah, ini artinya apa? Kalau ingin menjadi orang sukses, harus punya cita-cita yang tinggi. Ingin menjadi ulama besar, ingin menjadi presiden, ingin menjadi wakil presiden. Kita ini pernah punya presiden kiai, yaitu Gus, dan sekarang wakil presidennya juga kiai. Jadi gak mustahil anak pondok itu jadi presiden atau wakil presiden, apalagi jadi penceramah, jadi ulama, sudah biasa. Mudah-mudahan cita-cita kita semuanya berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi pejuang Islam, dan mudah-mudahan pondok pesantren Al-Halimi ini menjadi pondok pesantren yang besar. Santri-santrinya menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang solihah sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya diminta mimpin doa guru ya. Mimpin doa, mari kita doa bersama ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadak. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma ihfazna fi asma'ina basarina wa azwajina waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alayka qadirina laha fatmimha 'alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا من عبادك العالمين، واجعلنا وإياهم من عبادك العاملين، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا المعهد معهد الحليم معهدا مباركا معمورا بالطلاب الصادقين والصادقات والصالحين والصالحات إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا المعهد معهد الحليم معهدا مباركا معمورا بالطلاب الصادقين والصادقات والصالحين والصادقات إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا المعهد معهد الحليم معهدا مباركا معمورا بالطلاب الصادقين والصادقات والصالحين والصالحات إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah saknina kanggo turun dengan masjid, sedangkan jamaah mama kita musafah dengan Pak Kiai tabarukan. Sebab itu musafahannya salam-salamannya teratur ya, jangan berdesak-desakan mulai dari utara terus ke selatan langsung keluar, seperti kita musafah pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu kepada para remaja silakan diangkat meja yang ada di depan Pak Kiai, kita sambil baca salawat seperti biasa, kita bersalaman dengan cara tertib. Mulai dari utara. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya